Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Uban. Di video kali ini sengaja aku bikin khusus untuk lanjutin part 3-nya yang kelahiran Razana. Kemarin udah yang DM ya, nanya mana nih part 3-nya. Nah kali ini spesial banget aku bikinin videonya untuk kalian. Yang baru aja mampir di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Nah ini dia si Inces Razana. Uri dong tepuk tangan. Nah tepat banget hari ini hari kelahiran Razana, 17 Agustus. Uri Razana, tepuk tangannya gimana? Nah sekarang Razana usianya udah 2 tahun gitu. Nah aku bakal lanjutin cerita yang kemarin di part 2. Razana ini kan dirawat sekitar 2 bulanan ya di NICU dan perinatologi. Nah setelah itu boleh pulang dia dengan berat badan 1400 gram, dirawat di rumah. Dan kekurangannya pada bayi premi ini, jadi dia belum bisa atau belum punya kemampuan untuk pup dengan sendiri secara alami. Jadi misal dia nggak pup antara 3 hari atau sampai 1 minggu, itu kita spooling. Jadi spooling itu ada alatnya guys, seperti selang dimasukin ke dalam anusnya, terus kita masukin cairan. Nah cairannya itu aquabides, boleh kita masukin. Jadi pakai squid itu, selang itu, nanti setelah kita masukin cairannya dia akan nyembur sendiri pupnya. Nah itu yang kita lakukan, aku lakukan dalam merawat si bayi premi ini. Nah setelah dia berat badannya sudah 2200-an dah, nah dia mulai bisa pup sendiri gitu. Nah terus untuk cara memandikannya, jadi banyak juga masih ibu-ibu yang punya bayi prematur, bayi premi ini, jadi nggak dimandiin, cuma dilap-lap aja pakai minyak gitu. Nah sebenarnya sekarang itu bayi premi itu boleh dimandikan. Untuk dia boleh sebenarnya dimandikan seminggu sekali kalau yang dicemplung ke dalam air ya, tapi dengan air yang suhu hangat. Kalau misalkan setiap harinya bisa atau boleh dilap-lap aja. Jadi menjaga suhu bayinya, karena bayi premi ini nggak boleh kedinginan atau nggak boleh suhunya tinggi juga bahaya, terlalu rendah pun bahaya. Jadi setiap 30 menit atau paling lama 1 jam itu kita harus cek suhu bayi premi ini. Nah suhu yang normalnya berapa sih? Suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau di bawah 36,5 dia kedinginan geng. Nah jadi setelah dirawat di rumah, aku masih harus lanjut untuk cek kesehatan si Inces Razana ini, yaitu dengan ke dokter spesialis yang tumbuh kembang. Terus aku ronsen bagian kepala. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa otaknya memang sudah berkembang atau belum gitu. Terus juga waktu itu apalagi ya periksanya ya Bia? Periksa ronsen kepala, terus bagian ini THT ya, bagian THT waktu itu juga diperiksa. Nana ngupil. Jadi bagian THT untuk mengetahui
kemajuan perkembangan dia, karena memang si bayi premi ini banyak masalah di mata gitu, penglihatan atau pendengaran juga, atau cara berkembangnya dia gitu, nanti ke depannya itu harus di ronsen otaknya itu. Nah, jadi aku ikutin semua alurnya yang dokter anjurkan. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus gitu. Penglihatannya bagus, pendengarannya juga bagus, dan di otaknya juga dia berkembang alhamdulillah secara sempurna gitu. Nah, bener-bener aku isolasi mandiri itu selama sekitar di rumah dia sampai usia 6 bulan. Aku baru ketemu sama atau bisa dipegang dengan orang lain selain orang tuanya ya. Jadi bener-bener hanya orang tuanya aja yang pegang si bayi premi ini sampai usia 6 bulan gitu. Itu pun kita harus steril, harus sebelum pegang cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu. Dan alhamdulillah si Razana ini dia perkembangannya sangat bagus gitu. Terus juga daya tangkapnya juga bagus. Hanya dia memang di si bayi premi ini permasalahannya di pernafasan. Jadi memang dia sangat sensitif gitu kalau misalkan deket-deket sama anak atau orang dewasa yang batuk, flu. Nah, dia ini masih gampang tertular gitu. Jadi sering banget aku bolak-balik dokter untuk masalah ini gitu. Nah, alhamdulillah ini sejak dia mendekati usia 2 tahun, daya tahan tubuhnya juga mulai bagus gitu. Nah, terus juga masalah makan. Dulu Razana ini usia 1 tahun aja dia belum refleks menelannya itu dia belum terlalu pintar gitu, bagus. Jadi dia hanya makan yang lembek-lembek. Kalau nasi itu dia bener-bener belum bisa mengunyahnya itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sejak usia 1,5 tahun sampai sekarang 2 tahun dia sudah makan selayaknya orang dewasa makan gitu. Nah, di usia waktu 1 tahun juga ini Razana baru kelihatan kalau dia ada alergi susu sapi. Karena waktu itu aku hanya ASI Razana ini sekitar sampai 6 bulan. Karena saat itu ternyata aku udah hamil adiknya Razana lagi gitu. Jadi ASI aku stop dan selanjutin formula. Setelah 1 tahun baru terlihat bahwa ternyata dia ada alergi susu sapi. Jadi aku ganti sekarang susunya susu soya. Nah, jadi buat bunda-bunda yang kemarin juga ada yang DM, sekarang lagi masih masa perjuangan di ruangan NICU anaknya gitu, jangan khawatir, yakin aja, banyak berdoa, yakin dengan kekuatan doa. Mudah-mudahan semuanya bisa dilalui. Seperti aku juga nih ya, udah tidur sih jusnya. Nah, jadi jangan khawatir, percayakan semua sama dokter dan tim medisnya, dan kita jalani sesuai prosedur atau ilmu yang dikasih sama dokter atau perawat di bagian NICU itu gitu ya bunda-bunda. Jadi jangan pesimis, insya Allah bisa gitu. Nah, segini dulu videoku kali ini di part 3 ini. Jadi sekarang usianya Razana ini udah 2 tahun. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, daya tangkapnya sangat cepat, anaknya termasuk cerdas lah gitu, karena semuanya dia apa yang kita kasih tahu dia tangkap secara cepat gitu. Sekian dulu videoku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Semoga bermanfaat ya videonya. Bye bye. Nangis ya Nirmanto ya. Iya gitu. Oke, cos dulu. Cos dulu, cos. Cos. Aduh. Jangan nangis ya. Aduh, sibuk banget sih Mpo. Mpo sih